dianggap ditempatkan tanggal 31 Desember. Ini yang membuat cadangan devisa meloncat. Bulan Desember ini lebih karena pemerintah di bulan itu berutang yang banyak dalam instrumen utang luar negeri. Kedua jenis itu surat berharga dengan uang kertas tadi. Lalu kenapa masih naik sedikit tadi 0,5%? Ternyata yang naik adalah emas yang biru. Loh, emas yang naik berarti bertambah dong cadangan. Enggak, Bank Indonesia relatif tidak menambah tonase ya, berat volumenya emas. Kenapa dia naik? Karena pada tahun 2002 emas naik. Nah, dinyatakan dalam dolar kan jadi naik. Mengapa kalau kita punya banyak uang asing di dalam perekonomian kita yang dikuasai oleh otoritas dalam hal ini Bank Indonesia, maka kita punya supply. Kalau ada yang butuh untuk impor, ada yang butuh bayar kewajibannya, atau keperluan lain, dia mau pergi ke luar negeri dan sebagainya, umroh, haji, PCR, atau apapun. Kenaikan cadangan devisa setahun terakhir ini sebetulnya tidak menggambarkan kekuatan eksternal kita yang terlampau membaik. Lebih ditopang oleh kenaikan harga emas. Bukan berarti buruk, tapi ini perlu kita ketahui. Gambar orange itu menunjukkan rupiah di akhir tahun. Lihat, trennya kan terus melemah. Sementara cadangan devisa naik. Berarti faktor yang menentukan harga rupiah itu bukan hanya stok valuta asing. Apa selain itu? Ya rinciannya. Nah, kan pelaku pasar tuh ngelihat rincian yang saya uraikan tadi. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik cadangan devisa. Cadangan devisa itu apa? Cadangan devisa itu adalah mata uang asing yang keras ya. Maksudnya keras itu memang lazim dipergunakan dalam transaksi antar negara yang dimiliki oleh Indonesia, dimiliki oleh otoritas moneter Indonesia. Sebenarnya lebih tepat dikatakan dikuasai oleh otoritas moneter Indonesia. Sederhananya dalam bahasa populer adalah duit asing yang dimiliki, dikuasai oleh otoritas moneter Bank Indonesia dalam hal ini, dalam perekonomian, ada di perekonomian Indonesia. Mata uang asing yang bisa dipakai untuk berdagang, membeli ya, bisa untuk bayar utang atau bayar kewajiban lainnya. Saya sebut tadi dikuasai karena sebenarnya seperti bank ya, seperti bank. Kalau bank sentral dalam hal Bank Indonesia ini kan bisalah diumpamakan bank, yang di bank itu kan ada duitnya sendiri ya, modal, cadangan dan sebagainya, ada duit nasabah ya yang naruh, tapi kan dalam hal penguasaan penggunaan oleh si bank. Nah begitu juga dengan cadangan devisa. Bedanya kalau di bank itu ibaratnya kecukupan modal itu hanya sekarang rata-rata 20-21, menurut aturan hanya 8%. Sedangkan cadangan devisa yang dikuasai oleh Bank Indonesia ini yang benar-benar milik dia ya segitu juga lah, persentasenya gede dan penguasaannya lebih kuat ya, karena kan ketika ada simpanan berupa langsung currency, mata uang maupun dalam bentuk surat berharga yang sifatnya surat berharga liquid ya, surat berharga pasar uang di dalam perekonomian Indonesia yang resmi ya, itu berarti Bank Indonesia bisa pakai gitu loh. Bank Indonesia mengumumkannya tiap bulan. Tujuannya apa? Jadi tujuan pengumuman Bank Indonesia ini praktek terbaik ya, best practice di berbagai bank sentral untuk memberikan informasi kepada publik, pelaku, dan rakyatnya juga, bahwa kami punya ini perekonomian kita ini punya duit asing segini. Nah, dengan pemberitahuan rutin tiap bulan itu kan jadi memperlihatkan kondisi secara umum kesehatan, dalam konteks ini adalah kesehatan untuk kemampuan memenuhi kewajiban internasional. Baik itu misalnya ngimpor kan nggak hanya pemerintah, begitu juga kewajiban membayar utang atau membayar lainnya. Itu maksudnya pengumuman itu. Posisi ya, jadi posisi duit per akhir bulan. Nah yang terkini adalah posisi 31 Desember 2025, diumumkan tanggal 8 Januari 2026. Bank Indonesia buat rilis tertulis, ditaruh di lamannya, dan ini relatif disiplin ya. Tidak molor-molor, biasanya tak hari-hari kerja pada akhir minggu pertama, tapi umumnya awal minggu kedua, itu di 8 Januari. Sebenarnya rilisnya hanya terdiri dari 2 paragraf, bahwa kami punya cadangan devisa sekian,
kalau dihubungkan dengan kemampuan membayar kewajiban utang, jadi ini duit sekian sebutlah 150 miliar dolar, itu adalah penguasaan Bank Indonesia. Nah, kalau dibandingkan dengan kebutuhan membayar utang yang sifatnya pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah ditambah dengan impor, terutama impor sebenarnya. Impor berapa bulan? Wah, ini 150, ternyata impor ditambah cicilan utang pemerintah, utang luar negeri ya tapi ya, itu nilai setahunnya 300. Nah, berarti kecukupannya 5 bulan, 6 bulan maaf. Akhir Desember 2006 itu sebesar 156,5 miliar dolar. Ya. Jadi kita per 31 Desember posisi cadangan devisa itu 156,05. Ini cukup meningkat signifikan ya dibandingkan November. Jadi dalam sebulan naiknya sampai 6,4, ini jarang-jarang ya. Nah, karena pada November 150,1 miliar. Hanya karena ini bersifat siaran pers, dia lebih menekankan pada duit segitu, itu kuat kalau untuk bayar berapa bulan impor, ditambah dengan bayar cicilan utang dan bunga utang pemerintah yang luar negeri ya. Nah, tentu ini hanya kerangka teoritis, karena kan bulan depan juga terus dapat, cadangan devisanya bisa bertambah, si cicilannya juga bisa bertambah, tiap bulan diumumkan. Kenapa sih sebulan ini bertambahnya banyak? Bersumber dari penerimaan pajak ya, pajak dalam valuta asing ya, mungkin oleh perusahaan-perusahaan yang berpraktek di Indonesia yang dihitung begitu, dan ada juga karena penerbitan sukuk global pemerintah. Nah, sebetulnya itu yang paling banyak di Desember. Jadi Desember itu pemerintah melakukan penerbitan surat utang bervaluta asing ya. Ya sebenarnya kalau saya tidak salah dilakukannya itu Januari. Tapi di settlement ditempatkan pada tanggal Desember, 31 Desember, 30 Desember. Apapun itu soal pembukuan aja, karena kalau penerbitan suku global itu bukan maklar ya, dealer. Jadi kan sudah terjual, itu si dealer yang kemudian menjual, menjual melelangnya atau membagi-baginya. Jadi surat itu sudah diedarkan, pengumumannya kalau saya tidak salah tanggal 5 Desember, tapi dianggap ditempatkan tanggal 31 Desember. Ini yang membuat cadangan devisa meloncat. Nah, kalau bahasa ngepopnya, bulan Desember ini lebih karena pemerintah di bulan itu berutang yang banyak dalam instrumen utang luar negeri. Desember ya, sayang belum bisa dikonfirmasi di data utang luar negeri pemerintah, karena data utang luar negeri baru sampai Oktober. Ini kanal ini yang berkali-kali ingin mengatakan bagaimanapun dalam berbagai data ekonomi dan keuangan Indonesia yang bersifat makro, itu pertama masih sering ketinggalan permutakhirannya. Sebetulnya dugaan saya bukan nggak ada data, tapi mengolahnya, mengumumkannya itu lebih lambat. Yang kedua, ketika diumumkan, itu tidak user friendly. Ya, pernyataan-pernyataan begini saja, kita harus mengolahnya sendiri. Gitu. Di beberapa lembaga internasional, misalnya saudara-saudara berkunjung ke web IMF atau World Bank atau lembaga lainnya ya bukan berarti kita harus pro lembaga tersebut. Ini urusan ketersediaan data. Kita bisa ngunduh Excel time series, ya, kira-kira kayak gitulah, sehingga bisa diolah. Tapi oke lah, untuk Bank Indonesia menurut saya cukup informatif, cukup transparan, cuma tetap membutuhkan kita punya kerangka dulu untuk bisa mengolah, memahami data-datanya. Salah satunya adalah cadangan devisa. Saya ulangi, cadangan devisanya 156,5 miliar lah. Dan tadi salah satu penyebab kenaikan yang luar biasa di bulan Desember karena pemerintah berutang yang cukup banyak dalam bentuk surat utang bervaluta asing yang di settlement, dibukukan, dianggap pada akhir Desember. Nah, kalau digambar jadi begini nih. Nah, 156 tadi, tahun 2025, 6 miliar,47 itu sebetulnya sekalipun naiknya melonjak di bulan Desember, tapi kalau dibandingkan tahun lalu, itu sebenarnya tipis banget. Ya, tahun lalu sekitar 155-an. Jadi naik tipis, kalau dipersentasi naiknya hanya 0,48. Nah, bahkan sampai November sebetulnya kontraksi. Jadi dibandingkan akhir tahun lalu sampai akhir November tadi lebih kecil. Lonjakan terjadi ketika sebulan terakhir ini, tambahannya luar biasa karena pemerintah memutuskan berutang dalam valuta asing. Jadi dapatnya duit cadangan devisa, palas kan. Dolar gitu ya langsung dolar, kalau dia euro, yen ya sesuai itu, tetap cadangan devisa.
Kenaikan ini relatif lebih rendah dari beberapa tahun terakhir, kecuali di tahun 2022 itu ya. Jadi kenaikan tipis yang 11,5% itu kalau kita lihat itu gambarnya yang biru menunjukkan gambaran posisi cadangan devisa per akhir tahun, sedangkan yang orange itu menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Kalau dilihat itu sebetulnya di tahun 2025 ini ya naiknya tipis lebih karena utang pemerintah yang di akhir tahun langsung melonjak dalam hal valuta asing. Kita lihat ke tahun-tahun yang lama, dahulu-dahulunya kenaikan tiap tahun tuh cadangan devisa luar biasa. Kalau ini kita lihat gambar itu memang di tahun-tahun yang dia kenaikannya tinggi, di situ biasanya diiringi pada saat itu terjadi mungkin harga komoditas yang melonjak atau ekspor beberapa andalan kita itu lebih lagi bagus. Satu, yang kedua, modal di luar negeri ya sebutlah semacam suasana likuiditas longgar ya. Bisa dipicu oleh quantitative easing di Amerika atau di negara-negara seperti Jepang maju lainnya, sehingga duit mengalir. Salah satunya ke Indonesia, dia bisa beli SBN, dia bisa beli saham. Khusus tahun 2021 itu ada sebab yang agak beda yang saya kasih tanda merah itu. Di bulan Agustus tahun 2021 itu International Monetary Fund IMF itu membagi-bagi cadangan devisa ya, membagi ke semua negara anggotanya dengan presentasi sesuai dengan sahamnya, dengan kotanya di sana. Indonesia dapat secara duit pada waktu itu sekitar 6,2 miliar dolar ya. Posisi bagi-bagi itu unik ya. Di satu sisi IMF memberi, jadi masuk ke Bank Indonesia nih cadangan devisa. Bentuknya itu special drawing rights ya, mata uang IMF SDR. Tapi itu hard currency ya, termasuk mata uang kuat seperti dolar, euro, setara dia. Cuma kalau dengan rupiah tidak dinyatakan secara terbuka di pengumuman Bank Indonesia. Tapi kita bisa ngelihatnya di webnya IMF. Kita diberi kira-kira 6,2 miliar, negara lain semua dibeli. Nah, pada saat yang bersamaan kita dinyatakan berutang dengan IMF, balance ya. Jadi di sini dapat duit, jadi sebenarnya diutangi, tapi utang yang standby, tidak dipakai untuk memperkuat cadangan devisa di Bank Indonesia. Jadi ini beda, ada waktu 98 kan kita proses kita yang minta, ada syarat-syaratnya. Kalau ini si IMF untuk membuat manuver membagi cadangan devisa ke semua tempat, menaruh duit lah. Jadi naruh duit di Bank Indonesia tapi dicatat sebagai dia naruh. Itu kan kehendak IMF untuk mengamankan perdagangan internasional. Gampangannya begitulah, semua orang diutangi gitu. Tapi untuk dipakai mesti ada koridornya. Biasanya kalau negara sudah pakai yang dikasih begitu, berarti kondisi cadangan devisanya itu sudah mulai ketat. Kalau Indonesia biarpun terjadi pelemahan rupiah, yang ini belum dipakai. Sehingga dengan demikian kalau itu dikurangi, sebetulnya di 5 tahun terakhir ini, 21, 22, 23 sampai 25 ini, cadangan devisa relatif stagnan ya, bahkan 22 itu turun sebenarnya. Kurangnya aja 6,2 dari 150, kan cuma 150. Itu kan naiknya tipis banget dari sebelum-sebelumnya dibandingkan tahun-tahun lampau. Tapi juga tetap masih secara tren naik. Dengan demikian, posisi cadangan devisa kita secara nominal cukup besar. Apalagi kalau dikaitkan dengan itu cukup untuk 6-7 bulan impor plus cicilan utang luar negeri pemerintah. Tetapi secara tren dari tahun-tahun yang lampau, sebenarnya 2025 ini terbilang tidak cukup bagus. Kalau dikaitkan dengan peristiwa kita dipinjemi oleh IMF 2021, sebenarnya selama 5 tahun ini kita kenaikan cadangan devisa kita itu tipis ya. Artinya kita tidak cukup kuat lagi sebenarnya dinamika eksternal kita itu. Nah, untuk kita mengetahui apa sih bentuknya cadangan devisa itu, nah diumumkan oleh Bank Indonesia, tapi untuk yang begini kita nggak bisa baca di rilis tadi, kita harus menggali dari sumber lain di Bank Indonesia, tidak dalam siaran pers itu. Nah, saya sajikan begini, bentuknya dari 156,47 tepatnya ya, 0,5 dibulatkan. Dolar itu berbentuk emas. Bank Indonesia punya emas moneter ya, dan bank sentral semua selalu punya emas, tinggal jumlahnya berapa. Emas moneter yang dimiliki Bank Indonesia itu nilainya 11,93 miliar. Ada SDR dan RPF. RPF itu penempatan kita karena
IMF itu kayak perusahaan koperasi lah sebenarnya. Ada simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Nah, nilainya 8,68 miliar dolar, 8,69. Punya IMF itu 8,2 ya, punya kita sendiri 2,4. Punya kita yang benar-benar punya kita, bukan karena diutangi. Punya dalam hal ini yang menjadi anggota IMF itu Bank Indonesia. Dalam konteks Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Negara anggota IMF itu PIC-nya yang mewakili pertemuannya, berundingnya, atau apapun itu adalah bank sentral, bukan pemerintah. Tapi kadang-kadang juga ada menteri keuangan ya kalau diundang. Dan kemudian ada uang kertas dan simpanan. Jadi currency, uang kertas sebetulan yang ada di Indonesia, uang kertas asing, dengan juga simpanan. Jadi simpanan berupa mata uang asing. Jadi tidak semua dari orang asing ya, tapi memang mayoritas ya dari pihak asing yang nyimpan di sini. Apapun bentuknya, tapi dia bersifat simpanan, liquid lah. Itu 45,67 miliar dolar. Lalu ada surat berharga, tapi surat berharga ini surat berharga pasar uang ya, jadi lebih jangka pendek yang berupa valuta asing. Itu 89 miliar dolar ya. Jadi 89 sama 45 ini yang dianggap relatif dipakai ya untuk urusan-urusan yang sifatnya sangat mendesak ya, mingguan, harian, bahkan untuk uang kertas simpanan bisa jam ya, karena untuk dipakai operasi moneter misalnya. Sedangkan emas moneter kan dengan SDR ya duit, tapi lebih duit yang sewaktu-waktu bisa dipakai, tapi kan tidak mudah penggunaannya, kan tidak seketika pakai emas. Kalau sudah pakai emas, Bank Indonesia pakai cadangan emasnya dijual, wah rame kan, pernah ada tuh isu Bank Indonesia jual. Sebenarnya enggak, kalau kita bisa lihat ininya. Kalau mau tahu dia itu rumor atau enggak ya lihat aja pengumuman tiap bulan ini. Nah, lalu ada tagihan lainnya kecil, nah maka total cadangan devisa segitu. Itu bagaimana dikatakan dengan tahun lalu, saya gambar begini nih. Ini angka 31 Desembernya, ini gambar dari tahun 2010 ya. Yang kuning itu surat berharga, yang hijau tadi uang kertas asing dan simpanan, yang biru tuh emas. Tiga itu yang gede kan, lalu ada SDR tadi. 2021 kan langsung naik tuh dari 2,7 jadi 8,9. Itu salah satu sebab penambahan di tahun 2021. Sedangkan di setahun terakhir saya bandingkan 24 dengan 25. Lihat memang si surat berharga itu turun justru. Jadi surat berharga falas yang surat berharga pasar uangnya turun sekitar 8 miliar ya. Tetapi uang kertasnya naik sedikit 3. Jadi ini saya sajikan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya di balik yang tadi naiknya sudah tipis, bukan November-Desember ya, tapi Desember-Desember setahun, itu sebetulnya ada informasi lain yang bisa kita lihat di sini. Sayang hal begini tentu tidak dibahas oleh Bank Indonesia, makanya saya lakukan assessment nih. Ini dalam bentuk uang simpanan dan surat berharga pasar uangnya itu naiknya itu tidak ada, malah turun jatuhnya. Karena si surat berharganya turun sekitar 8, sementara uangnya naik 3, berarti sekitar berapa itu? 5 berturunnya. Dan padahal ini kan yang lebih dipakai untuk, terutama yang uang kertas dan currency itu yang dipakai oleh Bank Indonesia untuk operasi palas ya kan. Misalnya operasinya 500 juta, 100 juta dolar ya, untuk ketika rupiah mau tembus 17.000, Bank Indonesia jual 100 juta dolar pada jam sekian. Itu mesti menahan harga ya, karena kan kayak operasi pasar minyak goreng itu sama, cuma ini lebih keren aja. Tapi operasi pasar pada dasarnya itu mempengaruhi harga dengan otoritas dalam hal, kalau di pasar kan Bulog tuh, atau dengan berkoordinasi dengan Menterian Pangan atau dengan Bappenas. Kalau ini kan adalah Bank Indonesia, dia punya valuta asing banyak, cadangan devisa, baik yang dimiliki langsung maupun yang dikuasai. Nah ini dipakai untuk operasi pasar, ces gitu ya. Rincian ini yang dia banyak bisa pakai adalah terutama sekali adalah currency dan deposit ya, simpanan. Dan itu kan kalau yang misalnya emas kan nggak bisa dong untuk dipakai operasi, bukan nggak bisa ya, kalau pakai itu gegeran nanti, berarti goyang lah ibaratnya. Begitu juga dengan yang dari IMF tadi, bisa dipakai untuk operasi pasar, tapi kan kalau info itu terjadi ya berarti negara ini ada goyangan. Nah berarti tahun 2022 pemakaiannya lumayan turun kan. Kedua jenis itu, surat berharga dengan uang kertas tadi. Lalu kenapa masih naik sedikit tadi 0,5%? Ternyata yang naik adalah emas yang biru. Loh, emas yang naik berarti bertambah dong cadangan
Enggak, kalau dilihat pengumumannya Bank Indonesia, nah sayangnya ini belum keluar, tapi saya hanya bisa, karena pengumuman dalam hal ini itu adalah dari laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, belum keluar yang 2025, nanti nunggu Maret atau April setelah diaudit. Tapi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia relatif tidak menambah tonase, ya, berat volumenya emas. Kenapa dia naik? Karena pada tahun 2002 emas naik. Nah, dinyatakan dalam dolar kan jadi naik. Kenaikan cadangan devisa setahun terakhir ini sebetulnya tidak menggambarkan kekuatan eksternal kita yang terlampau membaik. Lebih ditopang oleh kenaikan harga emas. Bukan berarti buruk, tapi ini perlu kita ketahui. Karena itu kemampuan operasi pasar valuta asing Bank Indonesia sedikit menurun nih di tahun-tahun 2025 awal, kecuali nanti ada kejadian. Untung Desember ini pemerintah ngutang banyak nih valuta asing, sehingga Bank Indonesia punya lagi nih instrumen untuk operasi pasarnya. Tapi yang hal-hal begini tentu dipahami oleh pelaku ya. Jadi kita juga harus melihat ekspektasi mereka apa terhadap kondisi seperti itu. Nah, ini kalau gambar ini saya rinci jadi begini nih untuk informasi saja. Ini tadi dari yang begini saya lepas satu-satu ya, yang hijau saya lepas ke sini. Nah, ini uang kertas asing dan simpanan. Sedikit naik kan, itu 24 ke 25 kan. Ini per Desembernya ya. Ini yang paling liquid untuk dioperasikan. Dia bertambah tapi dia tadi tipis kan. Dari penjelasan saya tadi kita juga bisa ya membayangkan salah satu yang sangat menentukan, disebutnya faktor fundamental terhadap nilai rupiah itu adalah persediaan cadangan devisa. Cadangan devisa ini mayoritas dolar ya, 90%-annya. Mengapa kalau kita punya banyak uang asing di dalam perekonomian kita yang dikuasai oleh otoritas dalam hal ini Bank Indonesia, maka kita punya supply. Kalau ada yang butuh untuk impor, ada yang butuh bayar kewajibannya, atau keperluan lain, dia mau pergi ke luar negeri dan sebagainya, umroh, haji, PCR, atau apapun. Dalam hal ini karena penawaran banyak ya harganya terkendali dong. Harga itu adalah nilai tukar rupiah. Anggap aja semuanya palasing dolarnya, anggap ya. Kan begitu, kalau stoknya banyak ya harganya nggak akan naik, nggak melemah kalau dalam perspektif populernya. Nah, tetapi ada yang menarik di perekonomian Indonesia ini. Meskipun tahun-tahun ini cadangan devisanya naik tipis, tapi kalau dilihat lebih jauh dari 2004, 21 tahun ya, sebetulnya yang biru ini yang menunjukkan posisi cadangan devisa tiap akhir tahun itu trennya naik kan. Terlepas 21 tadi ada utang dipaksakan, di 2025 ini ada utang beneran, tetapi kan tetap punya duit. Tetapi apa yang menarik? Sekalipun kenaikan tadi di 2025 ini ada cadangan devisa, tapi di 2025 ini melemahnya 3,6% ya. Dari 16.100-an 20 kalau saya 127 kalau tidak salah di 31 Desember 2024, di 31 Desember 2025 itu menembus 16.667, hampir 16.700 ya, kurang sedikit. Jadi melemah signifikan itu. 16.720 dia malah sudah ada angkanya di sini, 16.72, sempat turun lagi di awal, sekarang sudah 16.8, 16.9. Gambar orange itu menunjukkan rupiah di akhir tahun. Lihat, trennya kan terus melemah. Sementara cadangan devisa naik. Berarti faktor yang menentukan harga rupiah itu bukan hanya stok valuta asing. Nah, apa selain itu? Ya rinciannya. Nah, kan pelaku pasar tuh ngelihat rincian yang saya uraikan tadi. Kenaikan currency dan depositnya lebih lemah misalnya. Dan faktor lain, tentu kan ada perdagangan macam-macam, ada ekspektasi. Dari sisi catatan, cadangan devisa itu terutama bertambah dari transaksi ya. Transaksi itu dagang maupun utang piutang. Dicatat di balance of payment, neraca pembayaran. Ini ringkesannya nih. Dalam setahun itu kita lebih banyak membayar atau banyak menerima. Kalau biru kita banyak menerima, jadi dagang maupun utang piutang kita dapat duit masuk. Kalau merah itu kita banyak membayar. Nah 2025 catatannya baru sampai September tuh. Tapi kan tadi ada utang tadi ini jadi naik lagi sedikit nanti. Jadi berkurang dari merahnya ini. Tapi ini menunjukkan indikasi. Jadi mungkin nanti setahun mungkin sekitar 8 atau 7 tuh turun. Tapi tetap akan paling tinggi sepanjang sejarah. Artinya kita punya masalah dalam hal fundamental dagang dan utang piutang di tahun 2025. Menggoyang lah, bukan masalah. Lalu khusus untuk dagang barang dan jasa ini,
Nah, yang merah itu menunjukkan kita defisit dalam barang dan jasa. Kalau di BPS kita surplus terus karena cuma barang tanpa jasa. Nah, 2025 ini sampai September sih surplus tipis, tapi kalau sampai akhir tahun nanti belum tentu nggak merah. Artinya kita dalam hal barang dan jasa sebetulnya tidak kokoh. Dalam hal barang saja kita yang relatif surplus. Nah, lalu kalau misalnya khusus utang piutang dan investasi, mau investasi langsung, mau saham, obligasi, mau SBN, wah kita menarik karena kita rating utang piutang dan investasinya tinggi, yaitu soal rating dari lembaga rating. Faktanya tahun ini, meskipun ini nanti akan berubah ya, karena ini baru 9 bulan, mungkin di setahunnya tidak sebesar 12 itu defisitnya, bisa kembali ke 7 atau 6 atau 8 karena kita tidak menarik, gitu, tidak masuk duit asing. Artinya ini yang tadi mempengaruhi rupiah kan goyang-goyang ya, cadangan devisa naik tipis tapi indikator lainnya tuh agak rawan. Ditambah lagi misalnya yang relatif bisa langsung memperkuat rupiah dan seterusnya, atau ya intinya lebih liquid lah buat bank sentral, itu adalah investasi portofolio. Portofolio itu berarti keluar masuk saham dan surat utang, termasuk surat utang pemerintah ya. Nah, di gambar ini yang biru itu perilaku modal Indonesia yang keluar. Nah, yang orange itu yang asing, masuknya berapa? Ini catatan sampai triwulan 3 itu mereka keluar. Netonya ya, kan tiap hari keluar masuk. Mungkin ini membaik di 3 bulan terakhir, tapi tetap defisit di 3 bulan terakhir ini yang catatannya belum keluar. Makanya rupiah melemah, salah satunya ya. Lalu kalau kita lihat lebih luas, itu kan arus tahunan, arus posisi. Berapa sih duit asing yang ada di Indonesia yang bentuknya surat berharga yang memang di trading, diperjualbelikan, jadi gampang pergi dan datang. Nah, nilainya 278 miliar dolar. Per 30 September ya, data 31 Desember belum, telat kita mesti ngomong ini. Sementara duit orang Indonesia yang di luar dalam bentuk portofolio itu 39 miliar. Ya ini positif-positif aja kalau kita lihat yang orange itu naik, tapi lihat dia kan landai di 5 tahun terakhir. Memperkuat tadi assessment saya di atas dalam hal cadangan devisa juga stabil aja kan, tidak tumbuh signifikan. Tapi dibaca terbalik, inilah yang bisa keluar. Kalau kondisinya tiba-tiba kita sakit-sakitan, itu mereka gampang keluar portofolio ini. Ini ancaman. Jadi di satu sisi dia kita harapkan masuk, keberadaannya mengindikasikan kita sehat, tapi jumlahnya ini juga adalah jumlah kalau dia keluar 20 miliar, 10% ya 27, apalagi 20% dalam waktu sebulan, ya rupiah bisa 20.000 ya. Tentu itu kan namanya risiko. Ya kalau kita memanage perekonomian baik itu pemerintah, Bank Indonesia atau pelaku usaha kelihatan, wah Indonesia oke-oke saja ya. Ya kurang sehat tapi oke itu ya itu nggak keluar. Nah, lalu saya juga ingin mengatakan yang lebih gampang keluar lagi selain portofolio itu adalah investasi lainnya, duit di bank, di lembaga keuangan. Dalam hal ini menarik, duit asing nggak banyak tuh, bukan nggak banyak ya, relatif kecil tuh, hanya 5,98 miliar dolar. Sementara duit orang Indonesia di luar itu per September 2025 itu mencapai 12,5 miliar dolar. Di sini soal DHE itu, meskipun tidak seluruhnya DHE ya, kita bisa ngelihat itu. Jadi sinyalemen DHE masih di luar ya ini antara lain. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipecahkan pemerintah. Secara keseluruhan, investasi lainnya tadi, nah sekarang itu lebih banyak duit orang Indonesia di luar, di lembaga keuangan, di bank, dibandingkan duit asing yang di lembaga keuangan dan bank di Indonesia. Ini gambarnya, dan itu adalah fenomena 4 tahun terakhir. Kalau mau ini, kita buka karpet merah kepada asing, tapi kita juga orang kita juga suka naruh di luar, dan kalau ini bisa DHE itu efektif, nanti gambar ini berubah di tahun depan. Tapi kan DHE sudah setahun, ini 9 bulan dalam data ini. Belum, maksudnya aturan yang ketatnya itu belum jalan berarti, belum optimal. Tetapi di luar itu juga kita harus ingat, kita ini terlalu butuh modal asing, di sisi lain harus bayar bunga dan dividennya. Sehingga sebetulnya kita bayar bunga dan dividen laba buat modal asing yang ada di Indonesia dibandingkan modal asing yang masuk tahun itu sifatnya sudah negatif. Kita sudah ekspor. Bukan berarti bunga dan keuntungan atas yang masuk tahun itu kan perusahaannya sudah puluhan tahun. Mengutangi pemerintah sudah 3-4 tahun terakumulasi. Ya serba salah kalau kita nggak narik utang baru, nggak narik investasi baru, ya kita nggak bisa bayar kewajiban kita dong. Kalau kita narik ya berarti ke depan juga kewajibannya makin panjang. Ini sebenarnya menggambarkan
utang piutang, investasi asing itu tidak terlampau efektif. Kalau efektif mestinya kemampuan kita untuk membayar itu meningkat, tidak mengandalkan utang baru. Ini kalau anggap aja utang semua, tapi ini bukan hanya utang ya termasuk. Kita berarti kan hanya bisa bayar utang, kewajiban utang dengan penarikan utang baru. Untuk kasus utang luar negeri ya, utang luar negeri itu bukan hanya pemerintah. Ini jangan samakan dengan yang utang pemerintah. Ini khusus arus modal ke Indonesia, swasta maupun pemerintah. Jadi ya saya tutup soal ini. Posisi cadangan devisa 156,45 miliar di akhir Desember 2025 itu tampak masih besar. Dan ini diklaim Bank Indonesia kuat menopang ketahanan eksternal. Tetapi sebetulnya pelemahan cadangan devisa ini sudah mulai terjadi di era Jokowi. Saya sudah katakan tadi, pelemahan itu artinya tumbuhnya itu landai. Kalau nggak dikasih hadiah WMF itu kemarin sudah berat. Nah, lalu tambahan cadangan devisa di era Jokowi 10 tahun itu juga tidak oleh karena transaksi barang dan jasa, bukan karena kita ekspornya hebat. Kalau ekspor barang memang kelihatan hebat, tapi jasanya, defisitnya juga meningkat karena transaksi finansial. Jadi duit kita bertambah itu lebih karena kita diutangi atau orang investasi ke sini. Nah, ketika arahnya berbalik, orang tidak lagi mengutangi dan investasi secara bergairah, ya arus masuknya melemah. Nah, era Prabowo setahun itu yang mulai kelihatan. Bukan nggak masuk, melemah ya. Bagaimana kalau ini keluar? Ini udah rawan, bisa krisis kita. Pernah terjadi di beberapa tahun, tapi keluarnya tipis seperti 2008, 2009 ya, setengah tahun itu. Ya pengaruhnya kecil. Di waktu COVID juga kita krisis, tapi sebutlah itu resesi. 27, 98 kita sudah krisis. Krisis itu resesi level tinggi. Kita juga punya investasi portofolio asing, punya investasi lainnya asing yang ada di sini, yang itu hot money, uang panas, bisa keluar. Jadi merupakan indikasi kalau uang panas ini keluar, ya kita berarti tidak sehat. Kalau tidak sehatnya mendadak dan serangan penyakitnya akut, nah kita bisa sakit keras. Sakit cukup keras namanya resesi, kalau sakit keras namanya krisis. Nah, ini berhubungan dengan juga fiskal. Fiskal lainnya, saya ini adalah keuangan pemerintah, ini terhubung semua. Pasar saham, IHSG juga lain. Pelemahan rupiah juga terhubung dengan ini. Maka asesmen ini untuk memberikan tambahan, jika boleh kepada para pemirsa saya, untuk pelan-pelan melihat ekonomi Indonesia, jangan dari satu indikasi, apalagi hanya dari pernyataan pejabat saja. Tetapi kita juga perlu info-info lain, lalu kita bisa mengolahnya, kita juga lihat pendapat pakar bagaimana. Mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat.